Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, yang ini merupakan video pertama dari pembahasan mengenai sistem kardiovaskular. Tentu pengetahuan mengenai anatomi fisiologi merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk dikuasai sebagai seorang mahasiswa farmasi yang ingin mempelajari farmakoterapi. Karena farmakoterapi merupakan ilmu terapan yang memerlukan bekal ilmu-ilmu dasar bisa menguasainya. Di antaranya adalah ilmu atau pengetahuan mengenai anatomi fisiologi manusia. Untuk itu tentu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang farmakoterapi penyakit sistem kardiovaskular, maka kita harus kembali mereview pengetahuan kita tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Baik, kita akan mulai untuk membahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular untuk bagian yang pertama. Seperti kita ketahui bahwa dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem organ, yang mana setiap sistem organ itu akan disusun oleh organ-organ penyusunnya. Nah, begitupun dengan sistem kardiovaskular dalam tubuh kita, sesuai dengan namanya sistem kardiovaskular, berarti sistem ini disusun oleh organ utamanya adalah jantung dan pembuluh darah. Jadi kardio itu adalah istilah yang merujuk jantung, sedangkan vaskular itu artinya adalah pembuluh darah. Nah, ini harus dipahami sehingga ketika menjumpai istilah-istilah yang ada unsur kardionya, berarti itu menunjukkan jantung. Begitupun istilah-istilah yang mengandung nama vaskular itu merujuk kepada pembuluh darah. Walaupun juga sering digunakan istilah yang lain. Misal jantung sendiri selain digunakan istilah kardio, juga menggunakan istilah lain misalnya heart. Walaupun memang ini agak sedikit ambigu ya, karena istilah heart ini kalau secara anatomi itu menunjukkan jantung, tapi dalam kehidupan sehari-hari istilah heart itu lebih dipahami sebagai hati. Jadi misal kalau kita mendengar istilah broken heart, ya itu sering dimaknai patah hati, bukan patah jantung. Begitupun dengan pembuluh darah. Selain menggunakan istilah vaskular, pembuluh darah pun biasa dinyatakan bisa dengan penamaannya vasa. Ya, jadi misalnya ada ekstravasasi, kemudian juga istilah vasodilator, vasokonstriktor. Nah, istilah vasa itu pun digunakan untuk menunjukkan pembuluh darah. Nah, dalam tubuh manusia, begitupun saya kira di dalam tubuh selain manusia, dalam tubuh hewan, ya sistem kardiovaskular memiliki peran utama sebagai sistem transport tubuh yang akan membawa gas-gas pernapasan, kemudian zat-zat makanan, berbagai senyawa hormon, dan zat-zat lain yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Dan juga demikian, selain mengantarkan zat-zat tersebut, sistem kardiovaskular juga akan mengangkut, dan akan berperan sebagai pengangkut oksigen, kemudian sisa-sisa metabolisme dari sel, kemudian diangkut ke organ-organ pembuangan di dalam tubuh kita. Nah, jantung sebagai salah satu penyusun sistem kardiovaskular secara anatomis merupakan suatu organ yang berotot dengan 4 ruang, terletak di rongga dada. Ya, di rongga dada kita ada di belakang tulang dada, tulang rusuk, ya, sternum dan costa. Jadi di sini kan ada tulang, ya, kemudian juga ada tulang rusuk ini tepat di belakang dada kita ini, di belakang sternum itu ada jantung yang letaknya juga ada di antara paru-paru. Nah, walaupun ada di belakang atau dalam rongga dada di belakang sternum, tetapi posisi jantung itu tidak persis ada di tengah-tengah sternum. Jadi posisinya tidak betul-betul terbagi dua atau tepat seimbang di kedua sisi sternum. Tetapi jantung ini lebih dominan adanya di bagian sebelah kiri dari sternum kita. Nah, ini sangat menarik karena tentu kita sebagai seorang muslim sudah tahu bahwa di antara adab yang dianjurkan saat kita tidur adalah kita dianjurkan untuk tidur miring ke sebelah kanan. Ya. Nah, ini adalah rahasia yang luar biasa. Coba dibayangkan, kenapa kok tidur miring ke sebelah kanan itu lebih baik? Nah, secara pengaturan sistem organ, kalau kita hubungkan dengan letak jantung yang seperti ini, memang ketika tidur itu miring ke sebelah kanan akan lebih menguntungkan untuk kerja jantung. Ya, karena jantung tentu akan bisa bekerja dengan lebih leluasa,
ya dengan lebih ringan dibandingkan kalau kita tidur miring ke sebelah kiri. Ya, jadi Rasulullah itu sudah ternyata mengajarkan kita bagaimana cara kita menghargai kerja jantung. Tadi di antaranya saat tidur kita dianjurkan untuk miring ke sebelah kanan. Nah, kemudian jantung itu dilapisi oleh suatu selaput yang namanya adalah perikardium. Jadi jantung itu semacam diletakkan dalam sebuah kantong, ya dalam rongga dada kita, yang berupa kantong selaput yang disebut perikardium. Ya, selaput yang lebih dekat atau yang bagian dalam mengarah ke jantung itu adalah selaput visceralis, sedangkan yang bagian luarnya itu adalah selaput atau lapisan parietal. Yang mana perikardium ini punya peran yang luar biasa ya untuk menjaga posisi jantung supaya dia tetap stabil ada di rongga dada, tidak bergeser kemana-mana. Sekaligus juga dia berperan untuk menjaga agar jantung itu tidak mengalami pembesaran yang melebihi kapasitasnya atau melebihi normal. Jadi ini sudah rancangan yang luar biasa, mahakarya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita didesain dengan sedemikian rupa. Nah, di dalam selaput itu pun ada namanya cairan perikardium, ya, yang berfungsi sebagai pelumas, karena jantung itu kan secara reguler berkontraksi, ya, jadi supaya dia tidak mudah mengalami trauma atau kerusakan, maka di situ ada cairan, ya, yang selalu menjaga jantung supaya saat dia berkontraksi itu kemudian bergesekan dengan selaput yang membungkusnya tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami trauma. Jadi perikardium sendiri ini merupakan suatu kantong yang longgar, tadi yang memungkinkan jantung bergerak atau berkontraksi dengan leluasa, tapi di sisi lain dengan adanya kantong perikardium ini jantung bisa stabil, ya tidak mudah berpindah di rongga dada kita, dan juga tidak akan mengalami pembesaran yang melebihi ukuran maksimalnya. Nah, jantung sendiri tadi kan merupakan organ yang berotot dengan 4 ruang di dalamnya. Nah, dinding jantung itu ada 3 lapisan, ada lapisan paling luar, lapisan epikardium, kemudian yang bagian tengah yang memiliki peran yang sangat vital itu adalah bagian miokardium. Ya, istilah mio itu adalah otot. Ya, berarti di bagian inilah terdapat bagian utama dari otot jantung. Sedangkan yang paling dalam yang dia berinteraksi dengan darah itu merupakan lapisan endokardium. Jadi yang paling dalam yang dia bersentuhan dengan darah yang ada di ruang-ruang jantung. Nah, tadi 4 ruang yang terdapat di jantung, ada ruang atrium, ada 2, itu adalah atrium kanan dan atrium kiri. Nama lainnya adalah serambi. Tapi saya sarankan supaya lebih mudah ketika belajar dalam bahasa Inggris, sebaiknya tetap digunakan istilah atrium. Jadi ada right atrium, ada left atrium. Ya. Kemudian ruang ventricle yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ruang bilik jantung. Juga sama ada bagian kanan dan kiri. Nah, antara kedua ruang-ruang jantung ini, terutama antara sisi kanan dan kiri, dipisahkan oleh suatu septum yang memiliki fungsi yang luar biasa. Apa fungsinya? Itu untuk menjaga agar darah yang ada di ruang sisi kiri dengan ruang sisi kanan itu tidak bisa bercampur. Karena darah yang ada di ruang jantung sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Yang sebelah kiri itu kaya dengan darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan yang sebelah kanan berisikan darah yang kaya dengan karbon dioksida. Setiap ruang di jantung memiliki struktur anatomi dan juga fungsi yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama atrium, kanan kiri memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Begitupun antara ventrikel kanan dan kiri memiliki struktur yang berbeda. Nah, tentu perbedaan ini untuk apa? Ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Sebagai gambaran, misal, untuk ventrikel kiri, secara struktur ototnya itu memiliki struktur yang jauh lebih tebal, lebih kuat, karena memang ventrikel kiri ini berperan untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Dia harus berhadapan dengan resistensi pembuluh darah arteri yang sangat tinggi, ya, sehingga dia memiliki tugas yang lebih berat, sehingga strukturnya pun dibuat lebih kokoh. Kemudian di antara ruang-ruang jantung terdapat katup yang fungsi utamanya untuk mempertahankan agar darah mengalir dengan aliran yang searah. Nah, katup-katup itu ada katup namanya atrioventricularis, sesuai dengan namanya, ya, sangat gampang mengingatnya. Katup atrioventricularis seperti katup yang terdapat antara atrium dan
ventricle. Ada dua katup atrioventricularis. Yang pertama adalah katup tricuspidalis, yaitu katup yang memisahkan atau yang terdapat antara atrium kanan dengan ventricle kanan, dan katup peternalis, ya, yang menjaga aliran darah antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Nah, adapun katup semilunaris adalah katup yang menghubungkan ventricle dengan pembuluh darah. Berarti ada katup aorta, katup terdapat antara ventricle kiri dengan pembuluh aorta, dan ada katup pulmonalis, katup yang terdapat antara ventricle kanan dengan pembuluh arteri pulmonalis. Nah, kita perhatikan gambar ini. Tadi untuk mungkin kita bisa lebih membayangkan bagaimana jantung, kemudian pembuluh darah, mekanisme aliran darah di dalam sistem kardiovaskular. Tadi yang sudah saya singgung bahwa jantung itu kan ada dua bagian, kanan kiri, ya, masing-masing ada atrium, ada ventricle. Kemudian di sini sudah dibedakan, ada warna merah, ada warna biru. Itu menandakan bagian sistem kardiovaskular. Kalau merah itu darahnya itu kaya dengan oksigen, yang biru yang kaya dengan karbon dioksida. Nah, adapun yang ungu ini menggambarkan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana terjadinya? Tentu adalah di seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi kalau misal kita bicara dari ventricle kiri misalnya, ya, jadi kan darah tuh harus mengalir searah dalam tubuh kita. Jadi darah yang sudah ada di ventricle kiri itu akan dipompakan ke seluruh tubuh yang melewati katup aorta tadi. Kemudian darah akan mengalir ke bagian atas tubuh, ke bagian bawah tubuh. Nanti pembuluh aorta ini kan akan bercabang-cabang lebih kecil lagi menjadi pembuluh arteri, kemudian pembuluh arteriola, ya, sampai nanti menjadi pembuluh darah yang paling kecil namanya pembuluh darah kapiler. Itulah pembuluh darah yang akan mensuplai darah sampai ke tingkat seluler. Ketika sudah sampai di sel, ya, darah memberikan oksigen, zat makanan, kemudian sel pun akan menitipkan, ya, karbon dioksida, kemudian zat hasil metabolisme dititipkan ke darah untuk dibuang di tempat pembuangan. Nah, itu akan dibawa oleh pembuluh, namanya pembuluh balik atau sistem vena, ya. Sistem vena pun demikian, ada vena yang paling kecil, ya, yang tadi membawa darah dari sel namanya adalah venula. Nanti venula akan bergabung lebih besar lagi, beberapa venula bergabung menjadi vena. Nah, kemudian vena pun beberapa akan bergabung menjadi pembuluh yang lebih besar, namanya adalah vena cava. Misalnya ada dua vena cava dalam tubuh kita, ada vena cava superior, itu yang ada di bagian atas tubuh kita, ada vena cava inferior, yang membawa darah dari bagian bawah tubuh. Nah, kemudian nanti darah dari seluruh tubuh, tadi yang sudah berisi kaya dengan karbon dioksida, sisa sel metabolisme, akan dibawa menuju ke jantung, masuknya adalah ke atrium kanan. Dari atrium kanan, darah akan dikirimkan ke ventricle kanan, untuk kemudian darah akan dialirkan menuju ke paru-paru, yang melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru, darah akan dikembalikan ke jantung, darah yang sudah tanda petik dibersihkan, tadi ya, sudah CO2-nya dibuang, darah membawa oksigen, kemudian juga membawa zat-zat makanan, itu akan kembali ke jantung, masuknya kemana? Itu adalah ke atrium kiri. Kemudian kembali masuk ke ventricle kiri untuk dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, tadi yang mengatur aliran darah di jantung tetap searah itu adalah peran dari katup tadi, ya. Ada katup aorta, ada katup pulmonalis, ya. Kemudian juga ada katup tricuspidalis, ada katup bicuspidalis. Peran utamanya adalah menjaga supaya darah di dalam tubuh kita itu alirannya bersifat searah. Demikian untuk video yang bagian 1, kita akan lanjutkan di video bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.